Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Eh, yang sudah bisa melihat materi silakan ketik yes. Siap. Kalau yang ini sudah diberikan belum ini? E-book yang ini. E-book yang ini sudah diberikan teman-teman? Sudah diberikan belum? Belum. Oke, nanti diberikan ya. Siap. Kita akan melihat dulu e-book dulu sebelum kita masuk ke materi ataupun kita masuk ke pembahasan soal. Baik, di TKP kita akan mendapatkan yang namanya pelayanan publik, ya. Nah, nih, tapi sebelumnya bahwa tujuan SKD ini mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Nah, di sini ada yang pertama adalah pelayanan publik atau public services, ya, adalah perihal kemudahan yang diberikan sehubungan dengan barang dan jasa kepada halayak umum. Jadi kita memberikan kemudahan pada mereka. Intinya, penilaian pelayanan publik ini adalah bagaimana memudahkan publik dalam menyelesaikan sebuah urusan baik administrasi maupun pelayanan barang dan jasa. Jadi nah tentunya dengan kata lain, teman-teman nanti pilih jawaban yang bisa memudahkan orang lain untuk menerima barang dan jasa tentunya ya, menerima barang dan jasa dari kita gitu ya. Itu intinya dari pelayanan publik. Istilah terkait dengan definisinya. Nah ini pemenuhan keinginan kebutuhan masyarakat penyelenggara negara didiri ya, tujuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Nah itu ya. Kemudian standarnya, ini Pendagun tahun nomor 23, Permenpan RB. Prosedur pelayanan, ya, sederhanaan, waktu penyelesaian juga ditetapkan saat pengajuan permohonan, ya, memiliki kepastian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana, dasar pelayanan publik juga ada. Karakteristiknya adalah, nah ini, memiliki dasar hukum yang jelas, kelompok kepentingan yang luas. Nah ini nih, penting untuk teman-teman pahami. Memiliki dasar hukum yang jelas, memiliki kelompok kepentingan yang luas, termasuk kelompok sasaran, tujuan sosial, dituntut untuk akuntabel ya kepada publik, memiliki konfigurasi indikator kelugasan. Kemudian beberapa jenis pelayanan publik, ini barang dan lain sebagainya, inilah ya. Kita tidak terlalu mempermasalahannya. Kemudian asasnya ada kepastian hukum dan lain sebagainya, kesempatan, keseimbangan, keterbukaan dan lain sebagainya. Itu tujuan pelayanan publik menentukan pelayanan eh, apa saja macamnya, memuaskan pengguna ya sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian kewajiban penjelasan publik ini juga sudah ada. Kemudian yang selanjutnya jejaring kerja juga ada di sini. Pada prinsipnya eh, jaring kerja ini juga sama bagaimana kita melihat berhubungan dengan orang lain, kemitraan dan lain sebagainya. Baik, akan saya share ke Anda materi ini. Sebentar, saya share dulu ya supaya nggak lupa TKP. Supaya nggak lupa, supaya nggak lupa. Silakan di grup ya, di share-nya, tidak di tidak di message ya, tidak di message mana grup 5 ya. Saya nyari oh ini ada. Oke, sudah dibiarkan, sudah diberikan ya. Nah, ada yang menarik sebentar. Saya tunjukkan ke Anda. Ini ada tip dan triknya sebentar ya. Bentar. Memberi oh, jaring kerja.
TKP anti radikalisme. Ah, saya kirim. Sudah dikirim ada berapa file tuh ya? Ditunggu sebentar ya. Silakan itu untuk dipahami. Nah, sebentar saya juga akan melihat, bentar, materi, bentar. Nah, baik, saya tunjukin ke Anda dulu apa yang saya ini dulu. Ya, oke. Ini masih Word, nanti PDF-nya saya berikan ke Anda ya. Nah, ini tip penjawabnya. Tip penjawabnya tadi kan sudah ada yang bertanya sebenarnya. Nah, di sini tip menjawab soal TKP, TWK, dan TIU. Nah, untuk pengerjaan soal karena mengacu ke waktu ya, maka maka kerjakan TKP terlebih dahulu ya. Jadi ini yang penting bagi teman-teman kerjakan soal TKP terlebih dahulu ya. Nah, karena bentuk dari soal TKP hanya menyebutkan kepribadian yang tidak perlu rumus atau hafalan. Jadi soal termudah dan soal bisa ya jawaban bisa paling panjang. Jadi soal ini termudah dan yang paling lihat ini nih. Lihat di sini nih. Saya kasih merah. Soal yang jawabnya bisa paling panjang. Jadi yang dipilih adalah soal-soal yang jawabannya paling panjang biasanya. Walaupun Anda harus berpikir ulang gitu ya. Yang ketika pikiran kita belum terjejali dengan pertanyaan-pertanyaan berat, otomatis pikiran masih fresh sehingga berjernih. Jadi kenapa yang TKP ini harus didahulukan? Karena ini persepsi. Jadi Anda bisa berpikir tidak yang berat-berat dulu, ya. Sehingga hanya apa yang kita perlu menjawab, ya kita perlu jawaban adalah jawaban yang terbaik dan terbijak. Itu saja. Kuncinya terbaik dan terbijak. Itu yang penting, teman-teman ya. Jadi harap saya menganjurkan teman-teman belajar itu atau mengerjakan soal nanti itu dipilih TKP dulu, kemudian soal dipilih ataupun jawaban dipilih yang paling panjang beda dengan uji kompetensi. Yang uji kompetensi kan kita nggak boleh milih yang terpanjang karena kalau misalnya yang panjang itu biasanya jebakan, tapi kalau di sini enggak. Kemudian kerjakan, kenapa dikerjakan terlebih dahulu? Karena bisa otak kita masih fresh dan bisa berpikir jernih. Dan pilihlah jawaban. Kita hanya perlu menjawab dengan jawaban yang terbaik dan terbijak. Itu saja. Nah, ingat ya. Ini lihat nih. Soal 1 sampai 35 TWK. Tandain. Kemudian soal 66 TKP. Jadi Anda mulai dari mana? Dari sini dulu nih. Dari 66 sampai 100, kemudian masuk ke sini, baru terakhir yang TIU. Ya, bacalah dengan jawaban dan jawab dengan cepat dan jawablah dengan cepat. Ingat satu soal kalian hanya paling lama 54 detik. Ya, 54 detik untuk menjawab. Jangan sampai jatah waktu soal selanjutnya diambil karena lelet. Oh, jangan, ya ini tulis nih. Jangan sampai dia karena lelet. Dan hanya pada saat pengerjaan tekap ini kalian punya kesempatan menabung waktu. Nah, ini penting karena cepat gitu ya. Ini kan persepsi. Semakin cepat menjawab, semakin banyak amunisi tabungan waktu dalam mengerjakan soal-soal sulit di TWK atau TIU. Jadi ini di babat habis baru dengan kita masuk ke TIU gitu ya dan TWK. Ini TWK nih, TWK. Setelah TWK maka lompat ke nomor 1 alias TWK. Di soal TWK pasti menemukan soal dengan kali jawaban tidak tahu dan jawaban ragu-ragu. Baca dengan cepat. Kalau tidak tahu lompati kosongkan. Jika ada soal yang kalian tidak tahu jawabannya tapi kalian punya feeling jawabannya kemungkinan A, maka jawab saja. Tapi jangan lupa ditulis di kertas kosong sebagai penanda. Lalu jika ada soal membuat kalian bingung karena dua jawaban
Pilih aja yang benar. Jawaban ragu-ragu. Kita kosongkan materi tersebut. Nih. Pancasila nih, ini aja. Nih lewat Google. Ini masih saya sudah ngajarin AI loh ya, bukan hanya Google. Saya sudah ngajar AI. Nanti saya ulangi lagi bicara mengajar AI-nya. Supaya Anda mendapatkan soal yang bagus. Ini undang-undang, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI. Nah, semua yang dihasil dapatkan Google gratis ya. Ini gratis. Tapi kan saya sudah ngajarin uh, lewat apa namanya game ini juga sudah di Google, sudah diajarin. Kemudian Tiu, ini Tiu ya, Tiu untuk Tiu yang terakhir, Tiu. Nah ini Tiu yang terakhir. Nah ini Tiu apa? Ini ada pengetahuan umum, sinonim, antonim, padanan kata, aritmatika, syari angka, syari huruf. Kemarin kita sudah ini kan, deret sudah. Matematika sudah, logika angka, tes angka dalam cerita belum, nanti yang lainnya. Ya, tuh teman-teman. Begitu, itu tip dan triknya. Apa perlu saya share? Perlu nih saya share nggak? Perlu. Perlu, Coach. Oke, saya share aja sekarang ya, supaya nggak lupa. Daripada saya ditagih. Daripada saya ditagih nanti. Sebentar, saya share aja. Kopi, kopi, masuk. Set. Kemudian, set. Guys. Udah ya, tuh udah. Berarti kita tinggal masuk ke soal, yang tiga. Ini tadi sudah, itu close dulu. Berarti ini kita masuk ke sini. Baik, kita mulai. Tadi ingat jawabannya yang terbaik dan terbijak. Ya, baik, silakan. Sudah ya, sudah saya share ke teman-teman. Silakan tinggal dibaca. PDI. PDIP. Penurunan daya ingat perjuangan. Baik, nomor satu teman-teman. Ingat tadi, pilih jawaban yang terbaik dan terbijak. Nah, kalau terbaik terbijak, saya ada triknya. Triknya adalah seperti ini. Ini adalah Anda, tekanlah ini adalah Anda ya, Anda. Nah, Anda lihat, Anda memiliki orang, teman dari mulai si A sampai dengan si E. Ya, teman Anda si A sampai dengan si E. Nah, si A sampai si E ini adalah kepribadian dia. Jika Anda jadi bos, mana orang yang akan Anda pilih? Nah, mana orang yang akan pilih? Oke, yang paling ideal. Tapi juga kita menggunakan ini aja, menggunakan logika aja. Menunjukkan bahwa Anda bisa bekerja secara mandiri. Nah, jadi jawabannya mana yang Anda bisa mengerjakan secara mandiri. Kenapa bersama-sama? Ngapain bersama-sama di sini nih? Ya, ini kan ini kan judulnya memberikan tugas tidak layaknya kandidat. Berarti Anda kan dipromosikan yang terbaik. Berarti Anda kan harus apa ya berjibaku dengan orang lain. Kenapa enggak referensi? Nah, lihat referensi yang mendukung. Referensi bisa dari Google, bisa dari jurnal, bisa dari buku. Yang penting yang mendukung. Referensi orang lain juga bisa kan? Jadi jawabannya B. Oke. Dua, dua. Ingat yang terbijak dan terbaik dipilihnya. Ingat terbijak yang terbaik. Yang terbijak, yang terbaik. Ingat itu kuncinya. Yang terbijak dan yang terbaik. Kalau saya bilang yang ideal.
kalau Anda jadi orang yang ideal, ya, yang ideal. Yuk, nomor dua. Nomor dua. Oke, yang terbijak. Coba yang paling bijak mengajak mudah-mudahan cari dia tempat-tempat. Nah, ini yang terbijak ini, bijak banget. Anak kan dititipkan nih, dititipkan oleh keluarganya. Jadi Anda menjadi orang perpanjangan tangan orang tua. Ya, nomor tiga. Ayo, nomor tiga. Ya, nomor tiga, silakan. Nomor tiga. Anda baru saya pulang dari liburan, hendak mengambil barang di bagasi. Ternyata koper Anda berisi oleh-oleh buat keluarga tidak ada. Sikap Anda adalah, ya Anda harus sesuai dengan aturan yang terbijak. Jawabannya adalah yang bijak. Ya udah, melaporkan dulu, ya, laporkan pada yang berwenang. Itu yang berbijak. Oke. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci maki Anda. Ini ada di klausal eh, apa namanya, kompetensi, level kompetensi, bahwa Anda harus, kalau ada orang yang marah itu Anda harus minta maaf. Orang yang menunggu pun Anda harus minta maaf. Coba Anda kalau ke bank, mohon maaf atau terima kasih, mohon maaf dan terima kasih, itu adalah pilihan yang terbaik. Jadi jawabannya adalah nomor 4, D. Jadi kalau ada orang yang komplain, diawali dulu dengan mohon maaf dulu, baru kemudian kita selesaikan permasalahan dia itu apa. Ya, tuh. Nah, kemudian nomor lima ini profesional, profesional. Silakan teman-teman. Profesional, Anda hanya sebagai kurir loh ya. Dipastikan Anda seorang kurir, tapi bukan kurir narkoba ya. Orang kurir. Nah, komplain barang keliru katanya. Anda cuma menganterin. Anda cuma mengantarkan saja kan. Bukan. Jawaban paling ideal. Ayo nomor 5, coba nomor 5. Pokoknya gini, dalam menghadapi ini kan pelayanan publik ya, pelayanan publik. Pokoknya kalau misalnya terkait dengan pelayanan publik, Anda berikan yang terbaik dan tidak boleh apa, memberikan alasan apapun. Misalnya, oh saya masih baru, oh saya kan hanya kurir, itu nggak boleh, gitu ya. Nah, di sini coba nomor C, mendengarkan minta maaf, bersedia mengantar barang yang tepat. Ini kita juga tidak tahu yang salahnya di mana, apakah salah dia atau salah salah ekspedisi, kan kita belum tahu kan. Makanya yang bijak adalah E. Coba perhatikan E. Mohon minta maaf, mendengarkan dan berterima ke atasnya ada, jika Anda, pada atasnya Anda jika ada barang yang keliru melalui via telepon. Ya, karena Anda tugas Anda kan hanya kurir. Yang tahu adalah atasan Anda. Jadi Anda biarkan atasan Anda untuk itu yang bijak, lebih bijak gitu ya. Kenapa? Karena Anda kurir. Jangan melebihi. Kalau A itu lebih cenderung eh, dia mengantar, emang sudah tahu kesalahannya di mana? Kan enggak, belum tahu kita. Nomor 6, Anda tugasan oleh atasan menjadi panitia pameran. Ayo, kira-kira yang mana? Nomor 6. Silakan nomor 6.
Nomor 6. Nomor 6 D. Ada yang C, ada yang A, ada yang D, ada yang A. Nah, ini namanya berwarna-warni. Namanya pelangi. Warna-warni. Pelangi itu warna-warni indah. Tapi kalau jawaban berwarna-warni repot. Ngopi dulu ngopi. Anda ditugaskan oleh atasan Anda menjadi panitia pameran yang akan memberikan produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan juga memperkenalkan produk mereka yang ada setipe dengan Anda dan juga ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang harus Anda lakukan? Ayo, yuk jawabannya. Memperkenalkan produk, nyaman, stand. Ya semua mau Anda mau menyampaikan produk, kemudian produknya kayak gimana, orangnya mau gimana, itu tergantung konsepnya. Makanya konsepnya harus menarik. Hadiahnya apa, giveaway-nya apa, konsep kan. Konsep dulu baru kemudian kita masuk ke sana. Nomor 7, yuk, yuk, yuk. Sama seperti tontonan sebelumnya. Nomor 7 silakan. Nomor 7. Ayo coba cek nomor 7. B atau D? B atau D? Ya. B atau D? B atau D? B atau D? Ayo kembali lagi. B atau D? Yang paling bijak, yang paling benar, yang terbaik kira-kira B atau D? Coba yang B. Mohon menunggu agar dibuat. Memang yakin bahwa pesanan si orang itu benar. Kalau kita belum yakin, tugas kita hanya men- menyajikan kan, hanya menyajikan. Ya kita bicara minta maaf dan melaporkan ke bagian dapur. Ini ada yang komplain gini gini gini. Nanti kan bagian dapur yang apakah nanti dia mau ganti baru atau bagaimana kita kan nggak tahu. Yang membuat resepi atau yang memasak kan dia. Ya, jadi jawabannya adalah ini. Nanti kalau misalkan iya nanti tunggu, padahal dia sebelumnya pesannya yang pedas. Makanya dilihat catatannya. Kalau salah catatannya siapa yang tadi yang mengorderkannya kan? Kita bisa cari kan. Jadi itu yang terbaik. Nomor 8, silakan. Apa jawabannya? Anda merupakan karyawan baru di suatu perusahaan karena mana percobaan diberikan perusahaan Anda bisa sangat pas-pasan kebutuhan sehari-hari. Belum lagi setiap pacar dan lain sebagainya. Ayo, nomor berapa itu? Nomor 8 apa? Nomor 8? Nomor 8 apa? Nomor 8. Nah, benar. Nomor 8 jawabannya D. Ya, itu yang terbaik. Apapun harus Anda selalu ada perencanaan, apapun itu. Oke, nomor 9. Nah, ini menunjukkan bagaimana kegigihan Anda. Orang tua kan bukan berarti melawan tuh ya. Silakan. Jawabannya adalah nomor 9. Ayo, yang 9. Anda menunjukkan kegigihan. Kegigihan. Seorang yang gigih. E atau C? E atau C? Ayo.
Sebelum membuktikan pada orang lain, maka kita dulu yang harus memantapkan diri. Maka jawaban yang terbaik adalah ini. Kemantapan diri sendiri. Nah, kemudian nomor 10. Nomor 10. Apa jawaban Anda? Nomor 10. Saudara, Anda fokus pada pelayanan. Kalau ada yang gangguan-gangguan seperti ini, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi Anda fokus melayani masyarakat. Jangan fokus melayani yang lainnya. Jawabannya apa? Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah C. Yuk, 1 sampai 10 benar berapa? 1 sampai 10 benar berapa? 1 sampai 10 benar berapa? Silakan. Ingat, Anda harus benar 9. Harus benar 9. Oke, benar 5. 8. Wih, seputar benar. Kang Irfan 8. Indri 9. 8. 8. 5. Nah, ini soal pernah saya temui di saat, wah iya, sip, nggak apa-apa. Saat tes simulasi ya, nggak apa-apa, biarin aja. Latihan, latihan namanya. Ya, kalau orangnya senengnya matematika ya lebih sulit. Ya, kalau ini lebih sulit, berarti ini terakhir ya. Nah, kalau oke, kalau lebih sulit, ya Anda selesaikan yang mudah dulu. Jadi prinsip mengerjakan itu ya dari yang merasa Anda merasa lebih mudah sampai dengan ya Anda merasa yang paling sulit. Jangan mempersulit diri. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mengerjakan yang paling sulit, nanti yang mudah pun akan sulit. Kecemasan membuat Anda tidak bisa berfokus dan terlalu menyempit kalau Anda cemas. Makanya kita harus tahu evaluasi diri gitu ya. Mana yang paling mudah. Kalau Anda jago matematika, tiup dulu kan. Ini mudah sebenarnya. Ya. Nomor 11. Oke, silakan. Anda harus profesional, mengaku integritas, jangan asal-asalan kerja. Nah, ini nomor 11 nih. Jawabannya apa nomor 11? Kalau memang sulit, ya deadline-nya sama, ya jangan memaksakan diri. Itu ya. Jawabannya adalah D. Nah, kalau banyak pasiennya dok ya, kita harus semaput. Nanti salah operasi nanti. Atau salah memberikan terapi. Oke, nomor 12. Karena terjadi beberapa permasalahan di perusahaan Anda yang mengakibatkan terjadinya penurunan financial. Hal ini tentunya sangat berdampak pada kelangsungan seluruh komponen perusahaan termasuk karyawan. Apa yang Anda lakukan? Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki integritas. Kayak orang Jepang kan dari kecil. Ya nanti dokter jadi dokter rujukan itu nanti. Kalau rujuk konsul. Oke. L nomor 12. Nomor 12. Nomor 12. Jawabannya yo. Ya, dia menunjukkan integritas.
terjadi beberapa permasalahan perusahaan Anda yang mengakibatkan terjadi penurunan finansial. Hal itu tentu saja berdampak pada kelangsungan komponen perusahaan termasuk karyawan. Hal apa yang Anda lakukan? Nah, berarti ini tunjukkan ini masalah bagaimana ya kalau nih ini kalau di A ini soal integritas benar kata dokter ya dokter Irfan. Ini kalau kita diam di nomor A, diam ya sesuai aturan itu integritas. Tapi kalau di sini soalnya adalah situasinya adalah bagaimana Anda mencari jalan keluar atau inovasi. Kan ada masalah nih. Ada masalahnya bermasalah terkait dengan penurunan finansial. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Tetap bekerja atau Anda harus out of the box, mencari sesuatu, ya. Yuk, kira-kira yang mana? Nih, harus mencari sesuatu. Jadi jawabannya adalah ini out of the box. Anda harus mampu membereskan masalah. Oke, nomor 13. Karena banyak tim, tugas yang harus diselesaikan Anda meminta bantuan teman Anda mengerjakan tugas yang deadline juga bersamaan dengan tugas tim yang lain. Namun di tengah proses pengerjaan tersebut, kelihatan teman kurang. Nah, kalau Anda punya tugas ada tanggung jawab Anda, maka Anda yang harus bertanggung jawab. Lihat nanti nanti saya bahas ya. Nanti mudah-mudahan ada kayak nomor 12 ya nanti ya coba cek. Kalau nggak salah level 3 itu harus mencari inovasi. Coba nanti saya cek dulu ya. Nomor 12 saya cek dulu, simpan dulu ya, nomor 12. Yang level-level itu coba cek nanti yang level-level di level 3 untuk perubahan. Coba cek ya nanti. Kita sama-sama cek. Nanti saya juga cek dulu materi. Nomor 12 kita simpan dulu, saya tandain nomor 12. Nanti kalau ada yang kesalahan saya akan evaluasi. Sekarang nomor 13. Karena banyaknya Oke, kembali tadi penjelasan dari saya di awal, kurang bersemangat karena tugas Anda berarti apa? Yang nomor 13. Nomor 13, ayo 13. Ayo nomor 13. Baik, nomor 13. Coba kita cek. Mengamati, ah, mengobrol mengingatkannya teman kantor email solution. Berarti karena Anda yang meminta dan Anda percaya, coba ke E, lihat ke E, kira-kira gimana E? Ya, karena Anda minta bantuan ya, minta bantuan. Jadi memintanya dia untuk kerjaan tepat waktu. Ini lebih baik ya, lebih baik. Kalau A menanyakan yang membuat tidak semangat. Ini kalau memang bisa, cuman terlalu apa ya, terlalu lama karena kalau deadline itu, nah di sini nih, coba lihat. Di tengah proses pengerjaan tugas tersebut, kelihatan teman Anda kurang bersemangat mengerjakannya. Apa yang Anda lakukan? Ya kalau menanyakan nanti dia dia curhat nanti ke Anda. Ya kita dalam hal ini menunjukkan profesional. Nggak profesional ya memintanya lagi karena Anda diminta bantuan dia, meminta bantuan teman Anda gitu kan. Kalau nanti ditanya curhat malah dia. Nggak akan selesai ya kerjaan Anda. Siang ini silakan nomor 14. Ini kalau ada yang kayak gini nih menunjukkan empati. Empati, antrian panjang, misalkan kayak kadang-kadang skenario-nya ada kakek-kakek atau orang-orang tua mengantri selang 10 antrian belakang Anda. Kalau ada seperti ini maka tukar posisi.
Kenapa tukar posisi? Karena Anda tidak merugikan orang di posisi di belakangnya. Kalau misalkan saya di posisi 2, kemudian dia di posisi 10, saya tukeran dia, saya pindah ke 10, dia ke posisi 2. Itu kan tidak mengganggu orang lain. Tapi kita menghargai ada empati di sananya. Siap. Baik, nanti rekamannya disiapkan ya, Kak ini, Kak Hamid, Kartika, Kak Kartika dari Papua, Timika. Oke, saya siapkan rekamannya ya, Kak ya. Nah, nomor 14 ini kita lihat lihat kita empati tapi tidak merugikan orang lain. Maka jawabannya adalah nih, antriannya ini. Punya orang-orang yang diberikan ke apa ya? Yang diberikan prioritas itu yang kita dahulukan kayak ibu hamil, kakek-kakek, nenek-nenek, disabilitas, itu yang diutamakan. Nomor 15 silakan. Nah, ini sama juga tuh. Minta dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda adalah empati ya, empati. Dibuat yang bijaksana dulu ya, bijaksana dulu. Ini jadi kalau ada pengecualian, kalau memang sudah termasuk prioritas kakek-kakek kayak gitu ya, didahulukan. Kalau A, mana yang A? Meminta ibu mengambil antrian Anda. Meminta antrian Anda, apakah Andanya kemana gitu kan? Ini nomor 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 14. Kalau dia minta mengambil antrian Andanya kemana? Tidak dijelaskan ya. Ya, tidak ada penjelasan lain. Tapi kalau C bertukar posisi ya Anda 10, dia nomor Anda. Kalau ini, nah ini kalau ada hal seperti ini kasih pengertian dulu orang-orang baru melayani. Jangan sampai nanti timbul keributan. Oke. Nomor 16. Seorang calon ASN tentu cermat bermedia sosial di era milenial sekarang ini. Marak berita informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab membuat banyak orang mudah terprovokasi berbasir. Sikap Anda untuk mengatasi tersebut adalah jawabnya adalah yang paling ini nomor 16. 16. Jawaban yang paling ini adalah di sini. Di D, di B. Kemudian nomor 17. Perusahaan harus tepat peka, jangan hanya menuntut karyawan bekerja cepat, tapi mengerti permasalahan dari karyawan. Contoh, seperti isu keluarga atau keuangan yang bisa saja mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja sehingga membuat kinerja menurun. Harusnya kira-kira apa yang paling bijak dalam kalau ada masalah seperti itu terkait dengan keuangan misalnya. Yang paling bijak, mana yang paling bijak? Yang paling bijak adalah kalau bisnis sampingan nanti bisnis sampingannya malah gede. Kalau Anda jadi bos, apa yang akan Anda lakukan? Ini ada 3 nih, ada 5 nih orang. Yang supaya kinerjanya tetap gitu, ya, kinerjanya tetap. Yuk, apa yang Anda lakukan? Kalau memberikan bonus memberatkan perusahaan. Kalau memberikan bonus, ya memberatkan perusahaan. Kira-kira yang paling win-win solution apa yang mana? Ya, memang betul. Jawabannya adalah kebiayaan baru pinjaman karyawan. Kalau pinjaman karyawan kan udah jelas. Lawang uang, uang perusahaan dan perusahaan tertolong semuanya. Perusahaannya tertolong, karyawannya juga tertolong, perusahaan tidak rugi.
Kayak saya bilang tadi, coba Anda keluar. Mana kalau Anda punya perusahaan, mana yang untung bagi Anda? Ah, itu ya, karyonya baik-baik kok. Ken, 18. Suatu hari Anda dimarahi oleh atasan karena Anda telat mengumpul laporan kerja sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan buat image Anda buruk. Sedangkan fakta Anda telah mengumpulkan tugas tersebut karena printer yang akan digunakan bermasalah. Sikap Anda adalah Anda kalau nggak boleh nerima apa adanya. Anda harus yang pertama kalau ada kok dikomplain orang lain minta maaf ya. Yang kedua kita berikan penjelasan ya. Jangan ya oke lah minta maaf tapi jangan Anda disalahin dong. Nah, ini. Oke, D ya. Kemudian nomor 19. 19. Ini menunjukkan toleransi. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang perusahaan Anda ya. Anda karyawan tuh bukan ini. Kalau Anda ini kira-kira Anda santai, santai. Kita hidup negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Kalian mestinya mengeluh sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau jam untuk beribadah mereka harus tetap kerja. Sikap Anda adalah kira-kira apa yang menunjukkan anti radikal ini sosial ya, kultural ya. Berarti yang memberikan ya ini adalah ini memberikan kebijakan yang bersifat toleran. Toleran. Toleran itu mau dibikin di masjid, mau tidak, ya yang penting toleran. Anda menghargai orang lain, gitu kan? Nomor 20, ini ini tidak integritas nih, tidak integritas. Tidak boleh menerima gratifikasi kecuali private jet. Bingung lah gua. Ayo, nggak boleh menerima gratifikasi. Kalau ke kita nggak boleh menerima gratifikasi kecuali private jet. Benar, kita nggak boleh menerima gratifikasi. 1 sampai 20 benar berapa, teman-teman? Benar semuakah masih? Putra, mau bensi benar, benar semua? Atau sudah mulai linglung? Linglung. Banyak nomor. Oh, 5 orang nih. 5 orang. 7. Nah, kemarin kalau tidak salah, nah ini nih. Kemarin nih, kalau misalnya Anda bingung, coba latihan nanti ada soal latihan kayak gini.
Nomor 21, tanpa membaca kasusnya. Tanpa membaca kasusnya, silakan pilih jawabannya apa. Nomor 21 tuh. Silakan. Memberikan karyawan kesempatan mengembangkan diri dengan cara mengikuti seminar, memberikan karyawan kesempatan mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan. Semua perusahaan yang karyawan tak berkembang, kondisi keuangan tidak mendukung, pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan agar karyawan bisa mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Pemimpin perusahaan harus lebih peka karena memfasilitasi pengembangan mereka. Kira-kira yang mana nih? Yang yang kenapa saya harus pakai itu ya? Ah, mana kira-kira yang baik? Sekarang kita belajar tanpa melihat soal, tanpa melihat skenarionya. Pilih jawaban terbaik, pilih jawaban terbaik dan paling bijak. Berarti kan ada masalah ini nih, ada masalah. Ya, coba jawabannya adalah, nah ini jawabannya. Siapa yang benar, D? Ada yang D? D ya jawabannya. Oke. Kenapa? Banyak karyawan perusahaan Anda memilih tiba-tiba mengundurkan diri. Ini tadi berapa tadi? Oh ini ya, lupaan ini D. Nah, alasan pengunduran diri karena perusahaan tidak memberi kesempatan pengembangan diri. Tapi kan masalahnya keuangan. Berarti ditekel oleh pemimpin. Oke, nomor 22. Nih, coba tutup lagi. Bisa nggak menjawab? Nah, tutup lagi. Silakan. Kira-kira. Ayo jawabannya gimana? Jawabannya jawabnya B. B. 21 D. Menjadikan kritik sebagai masukan yang membangun agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan juga lebay ya, terlebay ya. Nah ini kan terlebay gitu kan. Nah ini jadikan kritik sebagai bahan evaluasi diri. Nah ini lebih tegas. Kenapa ini? Ya Anda harus tegas gitu ya, tegas. Menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi. Bisa aja dia yang mengkritik juga gak berdasar kan. Bisa aja. Nomor 23. Nomor 23. Coba, oke saya kurangi, saya ulangi. Saya ulangi. Saya baca dulu ya. Dalam dunia Anda bertemu dengan orang-orang latar belakang yang berbeda. Terkadang orang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik, menyuruh. Ya justru itu. Karena ada orang yang cuek, ada yang kritik, tidak mau tahu. Ya sudah, kita evaluasi diri aja. Harus bersikap bagaimana dengan orang. Kalau memahami, terlalu ribet mas. Kita dituntut untuk kerja profesional bukan untuk memahami setiap orang. Biarin aja orang dengan keadaannya. Ya, kita aja kan jangan terlalu peduli dengan orang lain. Yang penting kita sesuai dengan aturan. Kalau ada yang mengkritik, nggak usah terlalu ini itu aja. Terlalu apa? Jangan terlalu baper lah, gitu ya. Biarin aja. Kritik gimana? Sepedas-pedas saya mengkritik juga nggak akan gigit juga lah. Biarin aja.
Anda diminta atasan menyiapkan sebuah presentasi bertemu dengan klien besok. Presentasi besok akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan si klien dengan si klien. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus, membuat si klien antusias untuk tahu lebih jauh. Ini hanya normatif apa yang harus Anda lakukan. Yang paling bagus itu dulu diajarin tuh kalau mau di sidang skripsi atau tesis, jawabannya adalah inti poin-poinnya aja. Setelah poinnya Anda jelasin kan gitu. Baik. Jawabannya nomor 23. Nomor 24. Di kantor berkabar rekan kerja menggelapkan uang penjualan. Kabar loh ya. Kabar ini beredar kabar. Kabar nih. Ini ada kabar. Ini berarti kemampuan terkait dengan informasi, komunikasi informasi. Rekan tersebut tidak masuk kerja, kabar sangat cepat menyebar di seluruh karyawan sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda nggak usah terjebak dengan gosip ya. Anda harus memastikan bahwa itunya benar dulu ya. Jangan bergosip pria. Oke, nomor 25. Silakan. Siang ini karyawan dikumpulkan oleh atasan untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta untuk memberikan tanggapan terhadap permasalahan di kantor, rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara. Menurut Anda, nih, harusnya bagaimana? Yang terbaik gimana? Harusnya kira-kira. Ini pada saat berbicara ya, berbicara. Kalau dalam tata krama, tata krama atau apa, salah satunya jangan menyela orang lain yang sedang berbicara. Dengarkan sampai selesai. Itu targetnya. Ya, itu ya. Harusnya seperti itu. Tata krama dalam bicara itu. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, nomor 26. 26. Manajer di sebuah perusahaan sudah beberapa bulan ini Anda salah satu karyawan tidak bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghadap ke pihak perusahaan. Banyak pekerjaan tertunda harus menunggu dia masuk pekerjaan. Terkadang ditunggu pun hasilnya buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja kalian sudah sesuai dengan peraturan prosedur perusahaan. Perusahaan itu telah memberi kesempatan. Sudah memberi kesempatan loh. Sudah memberikan kesempatan. Artinya ah, C 25. Nomor 26 sekarang. Cacing nomor 25. Nomor 26 silakan nomor 26 apa? 26. Yo, sudah berkali-kali. Nah, ingat apapun yang Anda lakukan harus di sini. Ini lebih kuat ini. Ini baik ya karena sudah bermasalah. Sama memperhatikan dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Jangan sampai nanti Anda digugat ke PT UN gara-gara mengeluarkan seseorang. Tapi kalau dengan terdokumentasi, maka Anda akan kebal dari dari gugatan hukum. Oke, nomor 27. Wah, sudah saya 27 ayo teman-teman. Ayo silakan teman-teman.
727. Ya, 27 adalah meminta revisi. Jadi kenapa nomor 27 itu bagus, saya perhatikan. Anda minta masukan, kolaborasi dengan orang lain, juga Anda juga bisa menggerakkan orang lain, itu yang berbagus. Ya, untuk memandang masalah itu secara objektif, setiap karyawan terpengaruh atas masalah tersebut. Meminta masukan dari mereka, lakukan revisi perlunya, dan mengajak mereka turut memberikan. Jadi ini sudah levelnya level sudah lebih tinggi. Tapi kalau hanya menyuruh mematuhi tanpa kalau bersama-sama berarti kan kita bisa menggerakkan orang lain. Oke, nomor 28. Silakan nomor 28. Saya sambil nyari yang level-level itu bentar. Level. Yo, oke, nanti ada sebentar. Ini satu baru dapat. Bentar lagi. Oke, sebentar. Silakan teman-teman. Waduh, saya nyari level kompetensi mana ya? Level kompetensi. Ini kalau kebanyakan nih kayak gini nih. Saya cari dulu lah. Level kompetensi. Oke, bentar. Bukan itu. Bukan itu. Sebentar. Saya cek dulu sebentar. Sama aja, wih. Si pintar. Level kompetensi. Level kompetensi. Mana ya? Ya udahlah, nanti saya cek ulang. Kompetensi. Bentar. Masya Allah, kita cari sebentar, ditunggu. Perasaan saya punya, eh. Oke, ini. Nanti saya jelasin yang ini nih. Ada dari Pak Hadro, tapi walaupun saya sebenarnya punya nih. Oke, kita lanjut. Yang mana? Ini sudah berkejar. Sudah bisa. Baik, kita lanjutkan nomor 28 deh. Nanti yang lainnya. Setelah ini baru saya masuk ke sana ya. Anda bisa atasan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau yang menilai Anda paling mampu. Kira-kira apa? Nomor, nomor ini. Namun ketika tengah penyelesaian, Anda berikan terhadap pemerintahan tersebut kurang optimal.
Berarti modifikasi ya, C ya. Nomor 28 C. Nomor 29. Ayo. Tuh, kalau dikasih gede, nggak dapat, nggak muat. Ya, banyaknya pekerjaan, sehingga komponen perusahaan diminta memberikan kemampuan terbaik perusahaan. Namun, karyawan datang dan bercerita mengeluh. Ya, nomor 29 apa? Nomor 29. Nomor 29, silakan. Nomor 29. Oke, nomor 29. 29. Ini ada yang belum masuk nih. Bersimpati, memberikan solusi, tapi tetap prioritas. Ini gangguan nih dalam pelayanan nih. Pelayanan publik. Nah, nomor 30. Nah, kira-kira ini out of the box juga nih. Tuh. Berarti Anda harus mencari jalan keluar. Jalan keluarnya adalah yang ini. Sudah saya lupa nggak membedain jawaban. Oke, nomor 31. Anda baru saya mutasi cabang baru perusahaan Anda berperan di luar kota. Anda diberi tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya mengontrol mewujudkan perusahaan kantor tersebut. Namun cabang baru tersebut diisi oleh orang karyawan baru belum pengalaman justru lebih enak. Lebih enak. Anda tinggal ya. Justru kalau nggak enak kalau karyawannya udah lama dan double gitu kan enak nggak enak. Tapi kalau justru yang baru justru kita bisa membentuk mereka. Coba enak. Oke, nomor 32. Berapa tahun lagi Anda masuk usia pensiun dan satu instansi pemerintah tempat bekerja? Apa yang Anda akan lakukan? Menikmatilah menikmati hari tua. Apain juga. Nah, ini A. Lebih enak ya istirahat tiap hari. Yang yang beli istirahat tapi kan menunjukkan bahwa Anda harus bermanfaat bagi orang lain. Yang paling enak kayak yang kan. Santai aja, santai. 33. Pemanasan global. Ini ya pemanasan global ya menggunakan umum. Ya, nggak seru sudah saya tandai. Hurufnya beda. Ya, oke nomor 33 B. 34 sama juga. Doh, kelupaan. 34. Yo. Menyelesaikan misalkan dolar kota dengan beradaan tim. Saat penting perusahaan minta cermat, efektif. Ada salah satu rekan kerja Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Apa yang Anda lakukan? Dengan tim berarti Anda tim demokratis ya. Ini yang C jawabannya. Anda lebih orang demokratis. Jangan apa-apa atasan, jangan apa-apa lah atasan tanpa mengabaikan dan mengabaikan teman-teman. Nggak boleh.
Nomor 35, Anda sedang dilakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada suara rekan kerja, Anda mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun menurut Anda tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan umum, teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik. Seakan-akan tidak mau gagasan disanggah. Apa yang Anda lakukan? Ya, benar. Santai lagi, santai, teman. Ya, santai aja kalau ada orangnya gitu. 1 sampai 35 benar berapa, teman-teman? 1 sampai 35 benar berapa? Benar semua, mantap. Ya, oke. Kita lihat masih ke sini. Tadi yang mana? Betul, benar ya tadi. Nah, ini nih. Lupa daku. Ya, oke. Baik, kita masuk ke teori lagi ya. Ini ada teori yang bagus nih dari Pak Hardo sumbernya. Ini TKP nih, TKP. Perbedaan, nah yes dan tidak. Tujuannya mengukur, merespons ini. Ada publik, jejaring kerja, sosial budaya, etik, profesionalisme, dan radikalisme. Tadi sudah ya, soalnya ini tadi soal tadi mencakup ini semua. Nah, kemudian ada karakteristik tes pribadian, ada yang menunjukkan dilematis, jawaban berupa sikap, semuanya benar, tidak ada yang nol. Penilaian bergerak dari 1 sampai 5, setiap pilih jawab pilihan jawaban mirip. Correct. Kemudian pelayanan publik menilai kemampuan peserta menampilkan perilaku keramah tamahan dan bekerja secara efektif service of excellence. Ya, tipsnya menunjukkan rasa sikap, sopan, ramah, tidak mudah marah, tidak mudah kesal, peduli, dan sabar dalam melaksanakan pelayanan publik secara efektif. Kemudian cepat tanggap, memahami prosedur, secara ketentuan, kejelasan informasi penting bagi yang lainnya. Jaring kerja. Nah, ini menilai kemampuan peserta dan menjaga harmonis hubungan antar sesama rekan kerja. Membangun hubungan dengan rekan kerja yang saling menghargai, mengendalikan emosi, mengkritik dengan cara yang santun. Sosial budaya menilai kemampuan peserta untuk beradaptasi dengan masyarakat majemuk. Jadi pilih jawaban yang menunjukkan sikap menghormati, toleransi, tenggang rasa, tepat selera menghadapi keberagaman Indonesia. Menyaring nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat, nilai-nilai sosial budaya asing yang masuk akibat globalisasi. Kemudian informasi menilai kemampuan peserta dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Tujuannya meningkatkan kinerja. Wawasan tentang kegunaan alat sarana media teknologi informasi dan komunikasi, melihat peluang dan memanfaatkan secara bijaksana kemajuan TIKS untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerja. Kemudian profesionalisme, tujuannya mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksi, bertanggung jawab atas setiap kinerja yang dilakukan, jadi pribadi yang berintegritas, jujur, tegas, dan disiplin. Ini profesionalisme. Nah, TKP anti radikalisme, nah ini dari Pak Joko Widodo. Sekarang rame disebut Pak Mulyono ya. Nah, ini konsep dasarnya cara antisipasi, pokoknya yang jangan sampai membentur dengan Pancasila. Radikalisme, menjaring informasi individu tentang pengetahuan anti radikalisme bersikap bertindak saat menangani stimulus dan beraktivitas situasi. Mengetahui wawasan mengenai perilaku anti radikalisme, kemampuan menganalisis sikap perilaku mencegah radikalisme, intoleran, fanatik, eksklusif, dan repos- revolusioner, revolusioner mestinya ya. Harusnya
toleran, tidak fanatik, inklusif, dan visioner. Itu bukan revisioner. Ya. Ji- Tip Jitu. Nah, tip Jitu sebagai karakter sebut dalam soal, Ibajikan benar-benar berada dalam kondisi soal sesuai soal. Pilih jawaban yang sesuai dengan etika profesi yang disebut dalam soal. Jangan menjadi pahlawan, packing good. Tekankan pada integritas Anda dalam bekerja. Nah, ini soal jawaban D dan lain sebagainya. Ini sudah dengan jawaban ya. Saya kirim juga ke teman-teman semua ini. Materinya sudah kirim juga. Materi mana materi? Materi TKP di atas. Kopi. Hmm. Nah, mana yang nomor 5? Ah, Etion. Nah, ini. Banyak yang harus Anda baca ternyata teman-teman. Sampai di sini teman-teman untuk hari ini rekamannya nanti saya siapkan dulu baru saya kirim ke teman-teman semua. Nanti yang level-level belum saya ketemu, nanti kalau sudah ketemu saya share ke teman-teman semua ya tentang level-level. Level 1, level 2 sampai level 3 karena level kita hanya sampai level 3 ya. Tryout hari Minggu, tryout hari Minggu. Yang kemarin perasaan sudah ya. Coba saya cek ulang ya. Nanti saya cek. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.